Para makhluk anomali berjalan di atas tanah yang kering kerontang. Tempat tinggal mereka sudah setahun tak turun hujan. Semua pohon besar telah mati kekeringan. Dan sisa air terakhir yang mereka miliki pun telah habis. Mereka hampir putus asa. Namun pada saat itulah tak disangka sebuah teko hidup kembali, berubah menjadi Tatata Sahur. Sedetik kemudian Tatata Sahur mengeluarkan 4 cangkir dari belakangnya dan menuangkan air ke dalam masing-masing cangkir. Ini benar-benar ajaib. Mereka akhirnya terselamatkan karena dalam teko Tatata Sahur terdapat air yang tak ada habisnya. Namun Tung Tung Sahur merasa bahwa ini hanya solusi sementara. Hutan ini tidak akan bisa kembali seperti dulu. Tapi ternyata Tatata Sahur punya cara. Dia menuangkan air terus-menerus dari dalam tubuhnya. Air itu pun menyebar ke seluruh tanah. Bibit pohon mulai tumbuh dengan cepat dan dalam waktu singkat hutan kembali hijau. Mereka semua sangat bahagia dan bersorak-sorai berterima kasih kepada Tatata Sahur. Keesokan harinya para sahabat anomali datang membawa hadiah untuknya karena telah menyelamatkan hutan. Keesokan harinya lagi mereka semua mengetuk pintu rumahnya karena mereka kehausan. Kini hanya Tata yang bisa menyediakan air untuk mereka. Tata menyarankan agar mereka menggali saluran air agar mereka bisa minum air setiap hari. Namun simpan sini berkata menggali saluran air akan memakan waktu lama. Dan karena ada Tata, mereka tak perlu khawatir soal air. Semua orang setuju dengannya kecuali Tung Tung Sahur. Tata khawatir jika mereka terus tergantung padaku, mereka akan terbiasa hanya meminta tanpa berusaha. Tung Tung Sahur merasa sangat bersalah, lalu memutuskan untuk menggali saluran air seorang diri. Namun para sahabat anomali menganggapnya hanya membuang tenaga saja, karena jika mereka haus cukup minta air dari Tatata. Tung Tung Sahur tidak peduli dan terus menggali. Dalam perjalanan pulang, Liri-Larila tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika suatu hari Tatata Sahur tidak ada lagi? Kita tidak akan punya air untuk diminum. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, mereka memutuskan untuk mengambil teko milik Tatata. Malam harinya mereka mulai menjalankan rencana. Tatata sedang tidur tiba-tiba terbangun. Saat mereka masuk ke dalam, ternyata Tata tidak ada di kasur. Ternyata Tata sudah tahu rencana mereka sejak awal. Namun mereka tetap berniat menangkapnya. Tung Tung Sahur datang segera menghentikan mereka, tapi ditarik oleh simpan sini. Tata terpojok di sudut ruangan. Saat mereka berebut teko itu, air dalam tubuh Tata tumpah dan dia kembali berubah menjadi teko biasa. Para sahabat anomali saling berebut teko itu, namun tanpa sengaja mereka justru memecahkannya. Mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain. Tung Tung Sahur merasa sangat marah. Tanpa air dari Tata, hutan kembali menjadi kering. Saat itulah mereka sadar akan kesalahan mereka. Tung Tung Sahur mengusulkan agar mereka bersama-sama menggali saluran air. Mungkin jika mereka berhasil membawa air, Tata Sahur akan kembali juga. Akhirnya mereka bekerja sama menggali saluran air. Setelah sekian lama mereka berhasil mendatangkan air dan tanah pun kembali ditumbuhi pohon. Tung Tung Sahur membuat sebuah patung untuk mengenang Tatata Sahur. Dan tepat saat mereka menyesali perbuatan mereka, Tatata Sahur hidup kembali. Yang sayang ayah dan ibu like, lalu tulis emot love di komentar.